Amati struktur masif di belakang saya. Boeing 747 sebuah mahakarya teknik dengan massa melebihi 200 ton. Secara intuitif, logika kita seringkali menolak kemungkinan objek seberat ini untuk melepaskan diri dari tarikan geosentris. Bagaimana mungkin sebuah raksasa metalurgi dapat menanggalkan beban gravitasi? Gravitasi adalah konstanta yang absolut. Perhatikan akselerasi jatuh bebas pada objek ini. Tanpa adanya manipulasi fluida atau gaya angkat, hukum gravitasi Newton memastikan bahwa setiap massa akan ditarik menuju pusat bumi dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat, berujung pada destruksi total. Namun, perhatikan anomali visual ini. Di atas puncak Everest, pada ketinggian di mana oksigen menipis, pesawat ini tetap stabil. Mengapa struktur logam 200 ton ini tidak mengalami nasib tragis yang sama dengan kulkas tadi? Rahasianya terletak pada interaksi antara geometri sayap dan dinamika fluida udara. Ada ironi dalam ketenangan para penumpang ini. Di dalam tabung bertekanan yang meluncur dengan kecepatan subsonik, mereka menikmati hidangan seolah-olah hukum alam sedang beristirahat. Padahal, sistem ini sedang bekerja keras memanipulasi vektor gaya untuk mempertahankan kondisi equilibrium yang sangat presisi. Ini adalah konsep stabilitas dinamis. Layaknya sepeda yang akan jatuh jika kehilangan momentum, pesawat terbang memerlukan kecepatan untuk menghasilkan gaya angkat melalui hukum Newton ketiga dan prinsip Bernoulli. Pesawat tidak sekadar melayang, ia secara aktif menekan udara ke bawah untuk mendapatkan reaksi ke atas. Perhatikan diagram vektor yang muncul di layar. Secara teoritis terdapat sebuah tali jemuran fisika yang tak kasat mata, sebuah manifestasi dari interaksi fluida yang menahan massa logam ini agar tetap tersuspensi di atmosfer. Untuk memahami bagaimana kita memanipulasi gravitasi, kita harus membedah 4 gaya utama yang bekerja secara simultan. Ini bukan sekadar sihir, melainkan kalkulasi presisi terhadap hukum alam. Dalam domain teknik dirgantara, kita mengklasifikasikan variabel-variabel ini sebagai gaya angkat Hoak lift, berat Hoak weight, dorong Hoak thrust, dan hambat Hoak drag. Keempatnya, membentuk sistem koordinat yang menentukan stabilitas dinamis. Terjadi sebuah kompetisi vertikal yang konstan antara lift dan gravity. Agar pesawat mampu mempertahankan altitude, gaya angkat yang dihasilkan oleh airfoil sayap harus mampu menegasikan gaya berat yang dihasilkan oleh percepatan gravitasi bumi. Secara paralel, pada sumbu horizontal, mesin jet menghasilkan thrust untuk mengatasi drag atau hambatan udara. Tanpa kecepatan yang cukup untuk menghasilkan tekanan dinamis, seluruh struktur ini akan kehilangan daya angkatnya. Tanpa preservasi keseimbangan yang presisi, sistem aerodinamika ini akan mengalami kegagalan total. Deviasi sekecil apapun pada equilibrium gaya akan mengakibatkan instabilitas struktur dan anomali lintasan yang berujung pada konsekuensi katastrofik. Komponen pertama yang harus kita bedah adalah gaya berat atau gravitasi. Ini merupakan konstanta fisik yang bekerja secara absolut, menarik massa 200 ton tersebut secara tegak lurus menuju pusat bumi melalui titik berat pesawat. Sebagai penyeimbang utama, gaya angkat Hoak lift harus dihasilkan. Melalui optimasi desain airfoil, kita memanipulasi diferensiasi tekanan udara sesuai prinsip Bernoulli guna menciptakan gaya ke atas yang mampu meniadakan gaya berat secara total. Namun, pergerakan vertikal ini mustahil terjadi tanpa gaya dorong Hoak thrust. Mesin turbofan mengonversi energi kimia menjadi energi kinetik, menghasilkan momentum yang mendorong massa logam ini menembus resistensi atmosfer. Terakhir, berhadapan dengan drag Hoak hambatan udara. Ini adalah gaya gesek fluida yang tak terhindarkan. Sebuah konsekuensi mekanis saat sebuah objek bergerak melalui medium gas yang akan selalu melawan laju gaya dorong kita. Mari kita bedah anatomi teknis dari komponen utama, sayap. Dalam teknik kedirgantaraan, kita menyebut geometri penampang melintang ini sebagai airfoil. Struktur ini dirancang secara spesifik untuk memanipulasi fluida udara guna menghasilkan gaya angkat yang optimal. Perhatikan asimetri fungsional ini. Bagian atas airfoil memiliki kurvatur cembung yang signifikan, sementara bagian bawah cenderung lebih planar atau datar. Perbedaan profil ini bukan sekadar estetika, melainkan instrumen utama dalam menciptakan diskontinuitas aliran udara. Mengacu pada prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida akan berbanding terbalik dengan tekanannya
Karena aliran udara di bagian atas dipaksa bergerak lebih cepat untuk melewati kurvatur, terciptalah zona tekanan rendah (low pressure zone) di permukaan atas sayap tersebut. Sebaliknya, pada permukaan bawah yang lebih datar, aliran udara bergerak dengan kecepatan relatif lebih rendah sehingga mempertahankan tekanan yang lebih tinggi. Diferensiasi tekanan antara kedua sisi inilah yang menghasilkan resultan gaya vertikal ke atas yang kita definisikan sebagai lift. Namun, analisis kita belum lengkap tanpa melibatkan hukum Newton 3. Saat airfoil bergerak, ia secara mekanis membelokkan massa udara ke bawah, sebuah fenomena yang disebut downwash. Sebagai aksi reaksi, udara memberikan gaya lawan yang sama besarnya ke atas pada struktur sayap. Mengacu pada hukum Newton ketiga, setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar va berlawanan arah. Saat profil sayap membelokkan massa udara ke bawah, secara simultan tercipta vektor gaya reaksi yang mendorong sayap ke atas, memberikan kontribusi signifikan pada gaya angkat total. Namun, efektivitas defleksi ini sangat bergantung pada angle of attack sudut serang. Dengan memanipulasi kemiringan sayap terhadap aliran udara, kita mengatur volume udara yang dialihkan, yang secara langsung berkorelasi dengan besaran momentum yang dihasilkan. Sering terjadi miskonsepsi dalam diskursus publik bahwa hanya ada satu prinsip yang bekerja. Faktanya, prinsip Bernoulli va hukum Newton bekerja secara simbiotis. Perbedaan tekanan va perubahan momentum udara adalah dua sisi dari koin fisika yang sama dalam menghasilkan gaya angkat. Gaya angkat bukanlah entitas statis. Dalam kondisi diam di landasan, meskipun sayap memiliki profil aerodinamis yang sempurna, lift bernilai 0. Syarat mutlak untuk menghasilkan gaya ini adalah adanya aliran udara relatif terhadap permukaan sayap. Inilah signifikansi dari akselerasi pada landasan pacu. Pesawat harus mencapai kecepatan tertentu agar energi kinetik udara yang mengalir di atas va di bawah sayap cukup untuk menghasilkan perbedaan tekanan va reaksi massa yang mampu melampaui gaya gravitasi. Perhatikan indikator kecepatan ini. Pada rentang 250 hingga 300 km per jam, kita mencapai apa yang disebut sebagai V-rotate. Ini adalah ambang batas krusial di mana akselerasi linear bertransformasi menjadi momentum vertikal melalui perubahan orientasi pitch. Secara matematis, gaya angkat berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Dalam persamaan dasar aerodinamika, variabel V fun, velocity memegang peranan eksponensial. Tanpa mencapai magnitudo kecepatan ini, resultan gaya ke atas tidak akan pernah melampaui bobot pesawat. Apabila entitas logam ini kehilangan energi kinetiknya secara signifikan, integritas aliran udara pada permukaan airfoil akan terganggu. Penurunan kecepatan di bawah batas minimum akan memicu fenomena stall, sebuah kondisi di mana koefisien angkat menurun drastis va gravitasi mulai mendominasi vektor gaya. Terdapat miskonsepsi umum bahwa mesin jet menopang berat pesawat secara vertikal layaknya pilar bangunan. Secara teknis, mesin jet murni menghasilkan thrust gaya dorong horizontal, bukan gaya angkat langsung terhadap gravitasi. Mesin hanyalah katalisator kecepatan. Tanpa daya dorong, pesawat seberat 200 ton ini tidak akan jatuh bebas secara instan. Ia akan bertransformasi menjadi glider raksasa, memanfaatkan rasio luncur va efisiensi aerodinamika sayap untuk mempertahankan navigasi melalui konversi energi potensial menjadi kinetik. Penting untuk dipahami bahwa dalam kondisi kegagalan propulsi, pesawat tidak serta-merta jatuh secara vertikal. Secara fisika, pesawat akan mengonversi energi potensial dari ketinggiannya menjadi energi kinetik. Proses ini menjaga aliran udara di atas permukaan aerofoil tetap laminar, sehingga gaya angkat tetap tercipta melalui rasio luncur yang optimal. Mari kita beralih ke analisis gaya dorong thrust. Pada pesawat modern, komponen ini dihasilkan oleh mesin turbofan. Mesin ini bukan sekedar alat mekanis, melainkan sebuah sistem termodinamika kompleks yang dirancang untuk mengakselerasi massa udara dalam jumlah besar guna menghasilkan momentum ke depan. Siklus kerja mesin ini mengikuti 4 tahapan krusial: induksi, kompresi, pembakaran, va ekspansi. Massa udara disedot oleh fan, dikompresi hingga mencapai tekanan ekstrem, dicampur dengan bahan bakar untuk diledakkan, va akhirnya diekspansi keluar melalui nozzle dengan kecepatan supersonik. Fenomena ini adalah manifestasi langsung dari hukum Newton ketiga. Ketika mesin mengakselerasi gas buang ke arah posterior dengan gaya yang masif, secara simultan muncul gaya reaksi yang sama besarnya ke arah anterior. Vektor gaya inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong yang melawan gaya hambat drag.
Prinsip aksi-reaksi ini bersifat universal dalam mekanika fluida. Baik itu kepakan sayap burung yang memindahkan massa udara ke bawah, maupun mesin jet yang melontarkan gas ke belakang, esensinya tetap sama. Manipulasi momentum untuk mengatasi inersia gravitasi. Setelah memahami gaya dorong, kita harus menganalisis variabel yang melawannya. Drag, hoak, gaya hambat. Saat struktur logam ini membelah atmosfer, ia berinteraksi dengan partikel udara yang menciptakan resistensi fisik terhadap vektor momentum ke depan. Dalam aerodinamika, gaya hambat meningkat secara kuadratik terhadap kecepatan. Jika kecepatan linear meningkat 2 kali lipat, resistensi udara meningkat 4 kali lipat. Ini adalah tantangan eksponensial yang harus diatasi melalui presisi rekayasa fluida. Solusi teknis untuk fenomena ini adalah desain streamline. Dengan membandingkan profil geometris pesawat dengan bentuk ortogonal seperti kotak, kita dapat mengidentifikasi perbedaan drastis pada koefisien hambat, hoak drag coefficient, yang menentukan efisiensi penetrasi udara. Bentuk tetes air hoak teardrop merupakan geometri yang paling efisien dalam fisika klasik. Struktur ini memungkinkan aliran udara tetap menempel pada permukaan hoak laminar flow, meminimalisir zona tekanan rendah di belakang objek yang sering memicu hambatan parasit. Optimasi bentuk ini bukan sekadar perihal estetika, melainkan korelasi langsung antara fisika dan ekonomi. Pengurangan gaya hambat berarti penurunan drastis pada konsumsi bahan bakar, memungkinkan massa 200 ton tetap berada di udara dengan efisiensi termodinamika yang maksimal. Ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah, kita memasuki kondisi equilibrium sempurna. Dalam mekanika fluida, ini adalah titik di mana resultan vektor gaya bernilai 0, gaya angkat hoak lift tepat mengimbangi gaya berat, sementara gaya dorong menetralkan hambatan udara secara presisi. Namun, mempertahankan keseimbangan statis ini bukanlah perkara sederhana. Menjaga massa 200 ton tetap konstan pada satu titik koordinat vertikal memerlukan kalkulasi aerodinamika yang sangat teliti agar tidak terjadi deviasi dari jalur yang telah ditentukan. Penerbangan bersifat dinamis, bukan statis. Variabel terus berubah. Seiring konsumsi bahan bakar, massa pesawat berkurang secara gradual, sementara gangguan eksternal seperti turbulensi atmosferik terus memberikan impuls pada badan pesawat. Untuk merespons fluktuasi ini, sistem kendali harus melakukan intervensi. Pilot memberikan input melalui yoke hook side stick untuk memanipulasi permukaan kendali, memastikan vektor gaya tetap berada dalam parameter stabilitas yang diizinkan. Di era modern, stabilitas mikro ini dikelola oleh sistem autopilot. Melalui algoritma komputasi tingkat tinggi, sistem melakukan koreksi ribuan kali per detik, menjaga efisiensi aerodinamika tanpa intervensi manusia yang konstan. Saat melakukan manuver lateral walk banking, terjadi pergeseran orientasi pada vektor lift. Gaya angkat tidak lagi sepenuhnya melawan gravitasi, melainkan terbagi menjadi komponen vertikal untuk menjaga ketinggian dan komponen horizontal yang menghasilkan gaya sentripetal bagi pesawat. Namun, deviasi ini memicu fenomena adverse yaw, di mana sayap luar menghasilkan drag lebih besar. Disinilah peran krusial rudder hoak kemudi guling pada sirip tegak ekor untuk mengoreksi penyimpangan sumbu vertikal tersebut demi tercapainya koordinasi belokan yang presisi. Di dalam kokpit, seorang pilot hoak sistem otomasi melakukan manajemen energi secara konstan. Ini adalah seni menyeimbangkan 4 gaya aerodinamika utama, lift, weight, thrust, drag secara real time, memastikan integritas struktural tetap terjaga dalam batas flight envelope. Mari kita tinjau skenario kritis. Kegagalan propulsi tunggal. Dalam kondisi asymmetric thrust, terjadi ketidakseimbangan gaya dorong yang masif. Pesawat secara alami akan cenderung berotasi menuju sisi mesin yang tidak aktif akibat momen yaw yang dihasilkan oleh mesin yang masih beroperasi. Sesuai standar sertifikasi ETOPS, pesawat bermesin ganda dirancang untuk tetap mampu mengudara secara stabil meski hanya dengan satu unit tenaga. Dengan kompensasi pada radar dan pengaturan sudut serang, pilot memastikan vektor gaya tetap selaras sehingga keselamatan tetap terjamin sepenuhnya. Kita sekarang memasuki skenario anomali statistik yang paling ekstrem, kegagalan mesin ganda, hoak total engine failure. Secara psikologis, ini adalah skenario mimpi buruk, namun secara fisik, pesawat tidak serta-merta kehilangan integritas aerodinamisnya. Tanpa daya dorong, pesawat bertransformasi menjadi glider raksasa yang sangat efisien. Kuncinya terletak pada rasio luncur hoak lift to drag ratio.
Pesawat komersial modern dirancang dengan presisi tinggi sehingga memiliki efisiensi aerodinamika yang luar biasa. Secara matematis, untuk setiap 1 km kehilangan ketinggian vertikal, konfigurasi sayap mampu menghasilkan jarak tempuh horizontal sejauh 15 hingga 20 km. Jika kegagalan ini terjadi pada ketinggian jelajah standar, yakni 10 km, pilot memiliki radius jangkauan luncur hingga 200 km. Radius keselamatan ini memberikan margin waktu sekitar 30 menit bagi kru untuk melakukan prosedur engine restart hoặc mencari landasan pengalihan dalam jangkauan energi kinetik yang tersisa. Mari kita bedah studi kasus Air Transat penerbangan 236. Sebuah Airbus A330 berbobot ratusan ton kehilangan seluruh tenaga mesin di atas Samudra Atlantik akibat kebocoran bahan bakar. Ini bukan lagi teori, melainkan ujian empiris terhadap hukum fisika di kondisi paling kritis. Melalui manajemen energi potensial yang sangat akurat, pemanfaatan prinsip aerodinamika murni, pesawat tersebut berhasil mendarat di Azores. Ini adalah kemenangan mutlak dari teknik kedirgantaraan. Membuktikan bahwa selama aliran laminar tetap terjaga di atas airfoil, gravitasi dapat dikelola menjadi instrumen penyelamat. Mengapa kita memilih profil jelajah pada ketinggian 30.000 hingga 40.000 kaki? Jawabannya terletak pada korelasi antara ketinggian densitas fluida atmosfer. Semakin tinggi posisi pesawat, semakin rendah kerapatan partikel udara yang secara linear mengurangi koefisien hambat hoặc parasitic drag terhadap badan pesawat, memungkinkan kecepatan tinggi dengan konsumsi energi minimal. Secara meteorologis, ketinggian ini memungkinkan pesawat beroperasi di atas lapisan troposfer. Dengan menembus batas tropopause ke arah stratosfer bawah, kita menghindari turbulensi konvektif fenomena cuaca buruk yang biasanya terperangkap di lapisan bawah, memastikan stabilitas struktur melalui aliran udara yang lebih laminar. Mari kita tinjau dari aspek termodinamika. Mesin turbofan modern mencapai efisiensi termal puncaknya pada suhu ambien yang sangat rendah. Suhu ekstrim di ketinggian jelajah seringkali di bawah minus 50 derajat Celcius memaksimalkan perbedaan suhu dalam siklus Brayton sehingga meningkatkan konversi energi termal menjadi daya dorong mekanis. Namun, terdapat limitasi fisik yang disebut coffin corner, huak pojok peti mati. Ini adalah rezim penerbangan di mana kecepatan stall minimum hampir bersinggungan dengan kecepatan kritis Mach. Di titik ini, pilot memiliki margin yang sangat sempit. Terlalu lambat akan menyebabkan kehilangan gaya angkat, terlalu cepat akan memicu gelombang kejut ultrasonik pada sayap. Lantas, mengapa jet tempur dapat terbang lebih tinggi dibanding pesawat komersial berbobot 200 ton? Kuncinya adalah rasio daya berat Hawk Thrust to Weight Ratio. Pesawat komersial dioptimasi untuk efisiensi muatan, sementara jet tempur memiliki redundansi daya yang masif untuk mempertahankan gaya angkat di udara yang sangat tipis, di mana sayap konvensional akan gagal. Secara fundamental, kita harus meninjau aplikasi geometri non-Euclidean dalam navigasi udara global. Apa yang secara visual tampak sebagai kurva pada proyeksi peta silindris sebenarnya adalah Great Circle, yakni lintasan lurus terpendek pada permukaan sferis bumi. Optimalisasi jarak tempuh ini krusial untuk efisiensi operasional. Dengan mengikuti lintasan ortodromik yang melintasi wilayah kutub Hawk Samudra, maskapai dapat meminimalkan konsumsi bahan bakar serta waktu tempuh secara signifikan. Namun navigasi lintas samudra diatur ketat oleh protokol ITOPS. Ini bukan sekadar regulasi administratif, melainkan parameter keamanan yang menentukan radius operasional pesawat bermesin ganda terhadap bandara alternatif dalam skenario kegagalan redundansi mesin. Lintasan yang terlihat zigzag di atas Pasifik bukanlah representasi dari kecemasan terhadap perairan, melainkan manifestasi dari kepatuhan terhadap margin keselamatan aerodinamis, ketersediaan landasan pacu darurat sesuai standar regulasi penerbangan internasional. Secara historis, pesawat dengan konfigurasi 4 mesin Hawk Quadjet memiliki keunggulan operasional dalam hal ini. Redundansi tenaga penggerak yang lebih tinggi memberikan dispensasi terhadap limitasi ETOPS, memungkinkan jalur yang lebih linear dibandingkan pesawat bermesin ganda. Kita harus memahami bahwa ancaman eksistensial terhadap stabilitas penerbangan bukanlah defisit kecepatan semata, melainkan eskalasi angle of attack hoặc sudut serang yang melampaui limitasi kritis aerodinamis. Secara teknis, fenomena stall terjadi saat aliran udara laminar mengalami separasi dari permukaan ekstrados sayap. Hal ini menyebabkan turbulensi masif yang melumpuhkan gradien tekanan yang diatur oleh prinsip Bernoulli.
Saat indikator stall warning beresonansi di kokpit, sering terjadi disonansi kognitif. Insting dasar manusia adalah menarik kendali untuk naik, namun fisika menuntut respons yang sepenuhnya berlawanan. Inilah paradoks dalam pemulihan kendali. Kita harus mengarahkan hidung pesawat menunduk wak nose down. Langkah ini krusial untuk mereduksi sudut serang agar aliran udara kembali melekat pada profil sayap. Kesalahan fatal bagi pilot adalah mempertahankan tarikan pada tuas kendali. Tindakan impulsif tersebut hanya akan memperburuk sudut serang, mengunci pesawat dalam kondisi deep stall yang seringkali tidak dapat dipulihkan. Seringkali, turbulensi dipersepsikan secara keliru sebagai ancaman eksistensial bagi struktur pesawat. Padahal, secara aerodinamis, ini hanyalah fluktuasi tekanan akibat eddy currents, wak pusaran udara di atmosfer. Meskipun osilasi ini menyebabkan ketidaknyamanan kinetik bagi penumpang, integritas mekanis pesawat telah diperhitungkan untuk meredam beban dinamis tersebut tanpa kegagalan struktural. Perhatikan deformasi elastis ini. Dalam uji wing load, sayap dipaksa melengkung melampaui batas operasional normal hingga mencapai 150% dari ultimate load. Kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula tanpa mengalami deformasi permanen membuktikan bahwa margin keamanan dalam teknik kedirgantaraan modern sangatlah konservatif rigid. Rahasia di balik ketahanan ini terletak pada arsitektur internal, penggunaan sparse ribs yang terbuat dari aluminium alloy tingkat tinggi wak komposit serat karbon. Material ini menawarkan rasio kekuatan terhadap berat yang optimal, memungkinkan pesawat menahan tegangan tarik tekan yang masif saat melakukan manuver pada kecepatan transonik. Penempatan bahan bakar di dalam sayap bukan sekadar efisiensi ruang. Secara teknis, ini adalah strategi manajemen momen tekuk. Berat bahan bakar memberikan gaya lawan terhadap gaya angkat aerodinamis sehingga mengurangi beban stres pada wing root wak pangkal sayap selama fase jelajah. Ini adalah harmoni antara distribusi massa dan hukum fisika. Transisi dari kendali mekanis ke fly-by-wire menandai evolusi krusial dalam presisi navigasi. Dengan mengganti kabel baja tradisional menjadi sinyal digital yang GUI dan aktuator hidrolik, sistem komputer dapat mengintervensi input pilot yang berisiko melampaui flight envelope, memastikan stabilitas pesawat tetap terjaga dalam setiap parameter penerbangan. Dalam arsitektur kendali modern, fitur envelope protection bertindak sebagai filter algoritma yang mencegah pilot melakukan manuver yang melampaui limitasi struktural wak aerodinamis pesawat. Sistem ini secara otomatis mengintervensi jika sudut serang wak beban gravitasi mendekati ambang batas kritis, memastikan integritas fisik tetap terjaga dalam segala kondisi. Namun, keamanan sebuah penerbangan melampaui sekadar mekanika internal. Kita berbicara tentang orkestrasi global dalam manajemen lalu lintas udara. Radar ATC, sistem navigasi satelit menciptakan koridor virtual yang presisi, memastikan separasi antar pesawat terjaga dalam ruang udara yang semakin padat. Neo kita meninjau dari perspektif data statistik, aviasi komersial tetap menjadi moda transportasi paling aman secara empiris. Probabilitas terjadinya insiden fatal per 1 juta keberangkatan sangatlah rendah jika dibandingkan dengan moda transportasi darat, berkat redundansi sistem dan protokol keselamatan yang sangat rigid. Transformasi dari mesin kayu Wright Brothers menjadi jet bermassa ratusan ton ini merepresentasikan evolusi 120 tahun rekayasa manusia. Ini adalah perjalanan panjang dari pemahaman dasar tentang daya angkat hingga penguasaan material komposit dan dinamika fluida komputasional yang sangat canggih. Pada akhirnya, kemampuan logam seberat 200 ton untuk melayang di angkasa bukanlah sebuah sihir wak keajaiban murni. Ia adalah manifestasi dari hukum matematika dan prinsip fisika yang telah dipahami, diuji, dan diterapkan dengan sempurna oleh kecerdasan manusia. Langit bukan lagi batas, melainkan laboratorium kita.